Alvira mau tanya, dari album The Two Friends itu lagu apa yang paling sulit di proses pembuatan liriknya? Jadi aku sudah nyiapin gift-nya untuk Kak Alfi, semoga diterima ya. I thought I had it figured out, believed in us, we were meant to be, no doubt. A teenage love, everybody else could see the way we were, living in a fantasy. But when I kiss her, I don't know where we going, I don't know at all. I don't know how we growing, I'll be Welcome back to. Oke guys, sekarang kita sudah di Cafe Souk dan kita emang anaknya terlalu rajin banget untuk datang. Padahal ini belum jam open gate, tapi kita sudah tukar tiket karena ingin dapat tulisan ke depan agar bisa lihat Alvira. Dan nanti kan kayak aku ya, kayak apa ceneng jadi nanti jam 17.45 ada talk show Alvira sama entah tadi aku lupa sama siapa. Terus habis itu nanti jam 10:30 akan tampil Alvira. Dan sekarang kita sedang melihat kru-kru sedang mengusung-usung dan iya heboh-heboh dewe-dewe ambil soundcheck. Dan sekarang kita intinya kayak menemani semua para fan tuh soundcheck ya kan. Kita anaknya racun banget. Oh iya, ini tiketnya 100.000 dan free drink. Nanti kalian tukerin aja free drinknya. Tapi udah terlambat ya. Oke, nanti kita akan lihat talkshow-nya kayak apa, keseruannya. living on my own, making me strong. Now I wanna show I can on my own. See how much I gone. Better off alone, baby. I don't live it all alone. Jadi pas awal banget kita datang jam 2:30, terus habis itu ada krunya yang bilang harus clear tempat, dan akhirnya aku berdiri di depan pintu banget, dan akhirnya aku juga bisa foto Gading bisa salaman sama Kak Alvira. Ini videonya. Iki Kak Alfi. Hai. Dan lalu habis itu dengan baiknya temen aku yang super duper, dia punya inisiatif untuk foto dulu, ngasih hadiahnya dulu. Makasih Frida. Berkat Areki aku gak bisa foto, sumpah. Foto dari awal, foto paling pertama, pas pertama ambil Kak Alvira, sumpah keren. Ini sahabat yang harus aku museumkan sih. Thank you. Dan sekarang udah jam 5:30, tinggal tunggu Kak Alvira sama The Two Friends-nya itu tampil jam 7:30. Jadi gimana excitednya? Kita lihat saja nanti. Kita akan berdiri paling depan, harus bisa paling depan. Oh ada. Oke kalau gitu teman-teman kita boleh merapat, boleh agak maju ke depan sini juga. Kita lebih ingin membangun relasi sih, maksudnya kita ingin turun ke lapangan, kita mengenalkan karyanya secara live. Kan kalau sekarang kan serba digital ya, jadi rilis Spotify.
Alfi Ref. Kebetulan sebenarnya saya nggak jauh-jauh banget sih dari Mojokerto. Lahirnya di Mojokerto, Trawas lebih tepatnya. Jadi, iya, Mojokerto. Cuman di Bali itu sampingan aja. Gitu. Tapi memang darah aslinya Mojokerto, makanya kayak saudara lah. Stay-nya di Bali, Mas? Stay-nya di Bali, baru 3 tahun ini. Di sini, dengar-dengar ada album tour dan lain sebagainya, kok tiba-tiba ada di Malang dan sebagainya seperti itu. Mungkin bisa diceritakan tentang albumnya, tentang turnya seperti itu. Ya, kebetulan saya baru rilis album. Kebetulan nama albumnya Alfi Ref and the True Friends. Karena memang secara basic, saya itu sebenarnya anak band ya dari dulu. Terus kecelakaannya nyemplungnya di IDM gitu. Terus sampai akhirnya baru kesampaian rilis album yang harusnya hybrid nih, perkawinan antara band dan IDM gitu. Akhirnya terrealisasi di album itu dan kita pengen inisiasi lebih ini sih. Maksudnya aku pengen rilis album tuh gak sekedar rilis dan udah gitu aja gitu as an artist ya. Tapi aku pengen kerja dengan teman-teman musisi lokal sini, pengen tahu teman-teman skena di Malang itu seperti apa gitu. Kita lebih pengen membangun relasi sih. Maksudnya kita pengen turun ke lapangan, kita mengenalkan karyanya secara live. Kan kalau sekarang kan serba digital ya, jadi rilis Spotify, YouTube dan segala macam. Tapi kita pengen benar-benar datang ke sini, kita dibantu Mas Reva dari No Wave. Iya Mas, kita bikin acara bisa nggak? Tapi jangan Alfi Ref sendiri. Aku pengen kita kolektif gitu. Kita kerja kolaborasi dengan teman-teman di Malang. Syukur-syukur nanti kita bisa kerja bareng ya, kolaborasi. Jadi ya di masa-masa sekarang kita banyak kolaborasi nanti. Jadi semoga bisa perkenalkan ke teman-teman dengan representatif yang baik lah nanti album gitu. Rentetan dari proses yang cukup lama. Sebenarnya aku mulainya itu dari 2017. Mungkin aku ceritain embrionya dulu tuh. Jadi 2017 itu waktu itu lagi belajar film di Jogja terus mulai, tapi basicku musik memang sengaja nyemplungin diri ke fakultas yang berbeda gitu biar luas saja gitu. Sampai akhirnya eksplorasi musik dimulai dan waktu itu karena ngeband ternyata ngeband susah banget ya, banyak orang terus alatnya banyak terus ya gitu-gitu ya. Akhirnya ya udahlah aku explore sendiri gitu. Ternyata ada namanya musik produser yang bisa di depan layar juga gitu kan. Mulai ada Z, Martin Garrix dan segala macam. Terus akhirnya aku coba untuk mencari apa nih Alfi Ref mau dikenal gimana yang tetap ada identitas Indonesia-nya gitu. Sampai akhirnya saya waktu itu explore, nemuin lah ada satu frekuensi yang match yaitu patternnya gamelan dengan musik trap gitu. Sampai akhirnya waktu itu aku coba meremix lagu Tanah Air 2017 dan memang agak riskan sebenarnya. Lagu-lagu nasional itu kalau di aransemen kan bisa bagus bisa rusak juga gitu. Dan alhamdulillah waktu itu Tanah Air ternyata bisa diterima dan bisa masuk ke anak-anak muda juga. Dan disitulah embrionya dimulai dan tiap 17 Agustus setelah 2017, 2018, 19, 2020 sampai 2021 baru ketemulah Wonderland Indonesia gitu. Karena dari perjalanan selama mungkin 4 tahun akhirnya nemuin kesimpulan konklusi kalau kata Mas Sultan tadi ya itu Wonderland Indonesia itu ngumpulnya. Dan akhirnya Wonderland Indonesia itu aku temuin di Bali. Kenapa aku akhirnya tinggal di Bali? Karena aku kan anak Majapahit banget ya, di Mojokerto itu kan Majapahit. Tapi aku ngerasa memang di Bali itu lebih Majapahit gitu. Padahal secara tanahnya kan di Mojokerto, tapi mungkin karena di sana dilestarikan banget ya. Dan akhirnya aku tumbuh tuh rasa-rasa Majapahitnya di Bali. Akhirnya kita coba olah frekuensi itu. Dan waktu itu pengennya bikin Wonderland Bali gitu. Karena waktu itu aku ngerasa Bali itu gak wonderful sih. Ada kata lain selain wonderful apa ya? Akhirnya kita mau bikin Wonderland Bali. Tapi karena kita pengen 17 Agustus lebih mewakili seluruh daerah, ini kita bikin Wonderland Indonesia. Sampai akhirnya terlalu Wonderland Indonesia bukan lagi sebuah konten tapi jadi movement, itu movement baru. Akhirnya lanjut ke Wonderland 2 dan di Wonderland 3 memang sengaja kita, karena memang bakal jadi yang terakhir. Wonderland 3 akan jadi yang terakhir, jadi kita pengen, saya sebagai musisi ternyata memang tidak bisa menjadi muara terakhirnya Alfi Ref sebagai musisi. Wonderland Indonesia itu ternyata lebih cenderung Alfi Ref sebagai director sebenarnya gitu, sebagai sutradara. Jadi full time-nya itu sebagai director dan part time-nya sebagai musisi, sebagai scoring-nya gitu. Sampai akhirnya kita mapping, ternyata akhir perjalanan Wonderland Indonesia itu bukan di rilisan musik, karena kita juga cover kan. Maksudnya kita menghidupkan kembali lagu-lagu daerah dan punya ahli warisnya masing-masing gitu.
Jadi saya sendiri merasa bukan sebagai komposer di situ. Jadi akhirnya kita putuskan Wonderland Indonesia ini muara terakhirnya bukan di rilisan musik, tapi di bioskop. Gitu. Untuk Kak Alvira, mau tanya, dari album The True Friends itu lagu apa yang paling sulit di proses pembuatan liriknya? Oke, yang paling sulit adalah ini sih. Saya percaya lagu itu bukan hanya sekedar nada gitu ya. Maksudnya lagu itu perlu diinjek nyawa juga. Jadi yang paling sulit itu hampir karena semuanya treatmentnya sama. Saya itu nggak ada yang kayak lagu ini adalah anak utama dan yang lain anak tiri gitu. Jadi saya ngerasa semuanya itu bukan sulit, yaitu kayak punya treatment yang sama, semuanya dirawat dengan sebaik-baiknya. Karena saya sebenarnya rilis album tapi mindsetnya tuh kayak ada 12 single, jadi bukan album yang lagu utamanya 3 lagu, yang lainnya pelengkap gitu. Kita mindsetnya ada 12 anak yang harus sama-sama dibesarkan, yang harus punya story tellingnya masing-masing. Jadi kalau untuk yang paling suka lebih ke bagaimana lagu ini ketika rilis nanti kita bisa menyampaikan storytellingnya masing-masing dengan sama kuatnya gitu. Kita kan udah menampilkan The True Friends, terus habis ini mungkin ada The Demons in Myself dan segala macamnya, termasuk yang masa terindah itu kita itu selalu terbeban untuk masa terindah ini gimana untuk memvisualisasinya gitu. Kita kan sebetulnya udah ke Wonderland, ya mungkin kita nggak akan se-epic Wonderland tapi punya rasa dramatis yang sama gitu. Meskipun lagunya nggak serumit Wonderland tapi meskipun itu tentang mimpi, tapi vibes orang nonton Wonderland itu harus tetap ada gitu. Itu sih yang paling susahnya di sana. Justru setelah rilis, bagaimana kita mau menyampaikan lagu ini dengan sebaik-baiknya, itu kesusahan kita karena balik lagi kita udah pernah rilis Wonderland, jadi orang-orang itu selalu nempel gitu. Jadi kita bisa pengen nge-develop momen itu meskipun di lagu percintaan simple anak SMA, tapi gimana caranya tetap ada Wonderland. Ya itu nanti mungkin teman-teman akan melihat di video klip selanjutnya gitu. Mungkin masuk kejutan setelah True Friends apa ya, dan nggak akan urut, semua akan ngacak gitu. Tapi mungkin teman-teman nanti bisa ngerasain, oh ya ini lagu percintaan doang, sesimpel kenalan terus punya cerita. Tapi gimana caranya kita ibarat sesimpel bilang gitu misalnya anak SMA, tapi kita bisa ngasih perspektif yang berbeda. Itu sih susahnya di merepresentasikan itu dengan baik. Secara visualisasi. Seperti itu. Ada lagi? Sudah cukup. Selamat datang di True Friends Area. Pertunjukan akan segera dimulai.
Ataukah
Kita sekarang lagi di Basket sama Vika. Satu wawancara. Ini salah satu audiovisual brand di Indonesia. Aku isi lah katanya video kalian kan. Jadi guys, dadah. Bareng sama mereka. Kita punya Hai guys. Makasih Frida ya Alfiref, sumpah deh aku bener-bener worth it banget guys. Aku gak ada sore tapi guys. Keringet kan ya. sampai saya wis jam 10:30. Makasih Fit. Saya setengah 11. Kita pulang dulu, bye. Enggak jaketan. I'm a fool for your love.